Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melakukan tahap-tahap pengolahan data simultan menggunakan aplikasi Evios. Yang pertama, kita klik Create a New Use. Started tahun 1990, ended 2020. Klik OK. Kemudian kita paste data yang telah kita copy. Kemudian kita ganti namanya menjadi data_group. Klik OK. Kemudian kontrol Y1, Y2, Y3, 1, X2, 4, 5. Kemudian kita pindahkan cek ke data Y1. Kemudian Y3 karena dia bukan persen, kita bikin dialog karena dia adalah rupiah. Kemudian metodenya kita ubah menjadi TSLS. Instrumen listnya kita bikin X1 sampai dengan X9. Kemudian klik OK. Bila dia hasil dari Y1, angka konstanta 8,64 artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,64 pada saat harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah luar negeri, inflasi sama dengan 0. Kemudian variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca pembayaran karena nilai probability 0,0732 lebih kecil dari 0,05. Kemudian variabel nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi pembayaran karena nilai probability 0,005 lebih kecil dari 0,5. Kemudian variabel harga minyak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena nilai probability 0,0449 lebih kecil dari 0,05. Variabel keterbukaan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena nilai probability 0,1964 lebih besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena probability 0,0609 lebih besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena probability 0,0115 lebih kecil dari 0,05. Variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena probability 0,3432 lebih besar dari 0,05. Kemudian nilai persamaan ini sebesar 0,646545 artinya kontribusi variabel Y3, Y2, Y3, 1, X2, X3, sampai X5 terhadap nilai sebesar 64,9545%, sedangkan sisanya 35,3455% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan. Kemudian hasil uji simultan, uji F. Terlihat nilai signifikan
0,00241 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5%, 0,05, sehingga 0,000241 lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau neraca transaksi berjalan di Indonesia selama periode 1990 sampai dengan 2020. Selanjutnya kita masuk uji asumsi. Nilai probability 0,43815 lebih besar dari 0,05, maka persamaan ini di datanya terdistribusi normal. Kemudian kita masuk uji heterogenesitas. Karena nilai probability observasi R squared 0,734 lebih besar dari 0,05, maka persamaan ini tidak mengandung heterogenesitas. Selanjutnya kita masuk uji autokorelasi. Karena nilai probability observasi R squared 0,0088 lebih kecil dari 0,05, maka persamaannya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk uji polinomial. Jadi hasil ini menunjukkan antar variabel eksogen tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung multikolinearitas antar variabel eksogen. Selanjutnya pengolahan data video. Instrumennya kita masukkan X1 sampai dengan inilah dia hasil V2. Dari hasil ini, angka konstanta min 79,22, artinya pertumbuhan ekonomi adalah sebesar min 79,22 pada saat investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, dan jumlah uang beredar sama dengan 0. Kemudian variabel neraca transaksi berjalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability 0,1798 lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability
probability 0,4747 lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel asal luar negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability 0,2521 lebih besar dari 0,05. Variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability 0,4832 lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability 0,3060 lebih besar dari 0,05. Kemudian nilai ekspor persamaan ini sebesar min 20 min 2,070488, maka nilainya dianggap nol. Artinya tidak terdapat distribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X7 terhadap Y2 karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan variabel endogen. Hasil uji simultan uji F terlihat nilai signifikan 0,724386 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5%, 0,05, sehingga 0,724386 lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, hasil dari inflasi, dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1990 sampai dengan 2020. Selanjutnya kita masuk uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Nilai probability 0,05832 lebih besar dari 0,05, maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Kemudian kita masuk uji heterogenesitas. Karena nilai probability observasi R-square 0,1770 lebih besar dari 0,05, maka persamaannya tidak mengandung heterogenesitas. Selanjutnya kita masuk uji autokorelasi. Karena nilai probability observasi R-square 0,01993 lebih kecil dari 0,05, maka persamaannya mengandung korelasi. Kemudian kita masuk uji kolinearitas. Hasil ini menunjukkan antar variabel eksogen tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung multikolinearitas antar variabel eksogen. Baiklah, selanjutnya kita masuk data Y3.
bukan persen. Dan metodenya kita ubah TSLS. Instrumen listnya kita masukkan X1 sampai dengan X9. Kemudian kita klik OK. Inilah hasil dari Y3. Dari angka konstanta 17,22 artinya pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 17,22 pada saat pengeluaran pemerintah asal luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga sama dengan 0. Kemudian variabel neraca transaksi berjalan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena nilai probability 0,3789 lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena nilai probability 0,6338 lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena nilai probability 0,2004 lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel signifikan terhadap nilai tukar karena nilai probability 0,008 lebih kecil dari 0,05. Kemudian nilai variabel inflasi nilai tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena nilai probability 0,9131 lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel ekspor berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena nilai probability 0,0132 lebih kecil dari 0,05. Kemudian variabel suku bunga berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena nilai probability 0,4516 lebih besar dari 0,25. Kemudian nilai M-squared persamaan ini sebesar 0,801694, artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8 sampai X9 terhadap Y3 sebesar 80,1694%, sedangkan sisanya 19,8306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3. Hasil uji simultan uji EIF terlihat nilai signifikan 0,00001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 2%, 0,05 sehingga 0,00001 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai dengan 2020. Selanjutnya kita masuk uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Nilai probability 0,581662 lebih besar dari 0,05, maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Kemudian yang kedua kita masuk uji heterogenesitas. Karena nilai probability observasi M-squared 0,0699 lebih besar dari
Ini dia hasilnya. Hasil ini menunjukkan antar variabel X bagian tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung